Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam acara yaitu musyawarah tentang ilmu keagamaan. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Al-Fakir Ustadz Baharudin dan juga Ustadz Busril, maah sekalian yaitu Jemaah Umat Wahidah Tariqah Samaniyah. Pada malam hari ini mungkin ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Untuk mengawali mungkin yang pertama ini kami persilakan kepada yaitu Bapak Arif, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Busril dengan Ustadz Bahar. Malam ini kami nak bertanya masalah bersuci. Jadi bersuci menurut hakikat, apalah maknanya? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan ini sangat permula sekali. Memang kesuksesan segala sesuatu itu hendaklah diawali dengan bersuci, ya. Apalagi tentang ubudiyat itu secara khususnya sebagai orang yang beragama Islam. Bersuci kalau menurut persepsi dari ilmu fikih, mungkin kita inilah pemainnya galo, ya. Lap memahami galo. Karena sebab musababnya pelajaran ilmu fikih itulah lengkap di buku di kalangan ada, apalagi di toko buku khusus, ya. Nah, yang jadi ungkapan pertanyaan pada malam ini yang dikatakan hakikat bersuci, ya kan? Nah, hakikat bersuci itu kalaupun kita ambil dari teks Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, itu firman Allah. Allah itu sangat senang, sangat cinta kepada orang yang bertobat. Jadi kalimat pertama hakikat suci itu tobat. Tobat itu dalam arti kata kembali, ya. Kembali kepada fitrah kita. Makanya kembali kepada fitrah itu, ya, sesuai dengan argumen Nabi kita Muhammad SAW, kita ini punya fitrah yang diistilahkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya tidak ada daya, upaya, kekuatan, ya, keinginan, ya, tidak ada sama sekali, ya. Justru kita orang ngerasakan tidak ada sama sekali. Yo manonya itu artinya tobat. Artinya kembali kepada fitrah kita yang pertama. Inilah yang dimaksudkan tobat ini kagak melangkah kepada berikutnya. Kembali kepada fitrah kita yang dakati dayo upayo. Maka kita ini secara fakta ataupun kenyataan kita ini punya dayo, punya upayo. Yang membuat kita punya dayo dan upayo ini yang kesucian. Arti kesucian itu kita tadi berbuat, bukan kita berbuat, ya. Kita berlaku, bukan kita berlaku. Maknanya, artinya Allah yang maha suci. Maka wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang Allah itu senang kepada orang yang tobat kembali menyerah dan orang yang bersuci. Ini hakikatnya, ya. Nah, suci itu anggaran kita tinjau dari sudut ilmu fikih. Suci itu tidak ada rupa, dak kati mambu, ya. Sudah itu dak kati raso, bayanglah. Itu makna suci yang secara hakiki, yang walaupun itu daripada pakai juga mengajar macam itu. Tidak berupa, tidak bermambu, tidak berwarna. Bayanglah. Suci ini. Nah, kalaupun suci di dalam arti kata
hal ini, kenapa kita tadi ada rupa, dirupakan? Kenapa kita punya mambu dibaukan? Ya. Kenapa kita tadi apa istilahnya bilang rupa diwarnokan. Nah, artinya kesucian itu sendiri yang ngenyuk apa ciri kepada kita dibuat kenya rupa, dibuat kenya warna, dibuat kenya mambu. Nah, ini jawabannya illa billah. Artinya kenyataan Allah itu yang sesungguhnya. Makanya kita tadi bersuci tadi. Kenapa kita secara ejaan pakai menyucikan secara fisik? Oleh karena kita dibentukkan, dirupakan, ya kan? Tapi makna yang sesungguhnya ke dalam, ya kita tadi, kita kembali kepada fitrah kita. Bukan tidak pacak bersuci. Artinya yang pacak itulah yang kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan illa billah. Nah, sampai situ kalimat bersuci. Nah, artinya suci fisik, suci batin. Nah, suci fisik ini masih tetap kata dongeng cerita, suci batin juga masih tetap dongeng kata cerita. Makna yang dikatakan suci batin itu sebenarnya tak katik sama sekali diri kita. Kita tak baca berbuat apa-apa, makanya kita kemas dengan kalimat la haula wala. Tak katik daya upaya. Begitu kita berbuat, begitu kita bertindak, begitu kita berlaku. Nah, inilah artinya cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperlakukan kemahasucian dia tadi kepada kita, bagi kita yang memahami itu maksudnya. Mana selanjutnya? Berarti dalam hal ini Ustaz, pada kesimpulannya bersuci di dalam pemahaman Al-Quran itu kami tarik kesimpulan bahwa menyerah dalam arti mengembalikan hak Allah. Itu yang dimaknakan dengan apa hakikat bersuci, ataupun dengan kata lain suci batin, ya, suci batin. Kalau zuhir asal kita ceritakan, ya, artinya suci batin ini yang amat penting sekali. Nah, suci batin ini menyangkut kepada perjalanan kolbu alias hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz tentang syahadat. Syahadat kan salah satu rukun Islam ya. Nah, jadi saya tuh ingin bertanya syahadat tuh yang sebenarnya tuh gimana Pak Ustadz? Kalau bacanya kan asyhadu an la ilaha illallah Pak Ustadz. Makna sebenarnya itu gimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ada yang utama, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita pada malam hari ini bisa kumpul salah satu untuk membahas masalah rukun Islam yang pertama. Tadi disebut syahadat. Kalau ucapannya asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita pindahkan bahasa, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang pertanyaannya tuh, yang Tuhan tak kata itu apa dia? Apa arti Tuhan? Tuhan, 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 Tuhan. Selain Allah itu Tuhan. Apa Tuhan itu? Artinya itu sesuatu. Merasa berilmu, berarti Tuhan keilmu. Merasa kamu hebat, menuhankan kehebatan. Merasa kamu kaya berduit, Tuhan ke duit. Nah, sekarang tidak ada. Bukan hilang. Masih itulah, gawi masih itulah. Nyari duit itulah. Ada. Pintar masih itulah. Siapa yang punya? Artinya nak habiskan rasa. Rasa hebat hilangkan, rasa pintar hilangkan. Selain ini dihabiskan. Siapa yang nanggapnya? Hati. Hati yang menerimanya. Bukan mulut.
Di samping diomongkan hati menerima. Nah, jadi Tuhan itu selain Allah itu Tuhan. Nah, apabila kamu menuhankan sesuatu, berarti tidak temu syahadat sebenarnya. Syahadat ini kunci utama. Segala gawe tidak sah kalau syahadat ini belum tuntas. Harus tuntas syahadat itu. Aku bersaksi. Apa disaksikan? Nah, ini umumnya. Tak kata, hakikatnya tak kata, tiada Tuhan selain Allah. Apa Allah itu? Ini kan selain Allah. Allah itu masih nama. Barang siapa nyembah nama, syirik. Dunal asma pakot kafar. Barang siapa nyembah nama. Allah itu alif lam lam ha, Allah. Nah, yang kita kaji ini yang tidak bernama. Allah itu bukan nama, bukan bentuk, bukan rupa. Ada di mana barang ini? Adanya di sir. Adanya di rahasia. Maka itu syahadat ini kalau belum tuntas, tidak sah kalau gagi itu. Semayang sia-sia, ibadah sia-sia. Ngapa? Syahadat ini tidak tuntas, palsu. Itu sekedar gambaran supaya kita memahami tentang yang sebenar-benar syahadat. Rasa demikian, tak perlu kita panjang-panjang, yang ini harus dipahami yang sebenar-benarnya. Kalau mengucapnya lah pacak galau. Segala orang Islam mengucapnya syarat Islam itu bersyahadat. Bukan sekedar diomongkan, harus dipahami. Nah, inilah kajian tauhid yang sebenarnya. Maka itu kita ngaji ini dari awal. Awaluddin ma'rifatullah itu syahadat ini ketemu. Ini dulu tuntaskan. Menambahi daripada ulasan yang diungkapkan oleh sahabat tadi tentang syahadat, ya. Syahadat ini artinya kesaksian Allah itu sendiri kepada Muhammad Rasulullah, ya kan? Nah, yang kita berbagi dalam hal ini Muhammad Rasulullah-nya ini, ya kan? Nah, Muhammad Rasulullah ini pelimpahan transaksi syahadat Allah itu kepada Muhammad yang hidup, ya. Rasulullah itu yang sampai kepada Allah, yang dikatakan Muhammad rahasia. Rahasia itu kalau bahasa kita sir. Coba kita sama-sama berpikir, sir itu dari luar apa dari dalam? Ya, dua sudut pandang bisa kita kaji. Kenapa kita tadi kalau nak diungkapkan sesungguhnya sir itu kan rahasia, rahasia itu di mana di dalam, ya. Tapi oleh karena Muhammad tadi pada waktu itu ada di badan Muhammad anak Abdullah, maka dia tadi melalui sarana panca indera tadi artinya mendatangkan sir, ya. Rahasia juga ini. Jadi seakan-akan dia tadi dari luar kan, baru terbit sir. Nah, sir yang sesungguhnya dari Allah itu belum pacak dia tadi membuktikan. Tapi lah ada, bentuknya longkati. Nah, setelah dia tadi berjasad kepada Muhammad anak Abdullah, maka timbul kesiran. Nah, kesiran itu ketemu dengan sirnya Allah. Artinya menyaksikan Rasul Allah itu. Nah, dua kalimat ini harus kita perkat dengan sesungguhnya. Ya kalau sir sebenar-benar sama pecah kalau cerita kita ke persamaan bahasa. Raso. Apa dia raso itu? Kalau tidak kita temukan dengan bahan baku dari lumbar, tidak ketemu apa raso itu yang sebenarnya, ya. Tidak baca kita cerita kan. Sir itu tidak baca kita cerita kan. Tapi setelah kita beradaptasi, bertemu dengan benda alam sesuatu, artinya menunjukkan kesiran itu tepat. Artinya bukan dalam arti kata sesuatu ini yang punya sir. Menentukan cerita sir yang daripada Allah tadi, yang kita menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, ya.
Tuhan sesuatu bukan, Allah nama itu bukan itu kayak. Mak mano? Nah artinya inilah berlakunya kepada yang kita idolakan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah yang kalimat syahadat kedua yang dikatakan asyhadu alla ilaha illallah ya. Muhammad Rasulullah. Jadi asyhadu itu kan artinya aku bersaksi. Nah, itu kalimatnya aku bersaksi. Apa yang kita saksikan? Inilah yang sebenarnya kita nyaksikan yang tidak katik sesuatu itu. Ado ini yang tidak katik sesuatu itu. Karena apa dia ado? Oleh karena ada sesuatu, kita ngambil perbandingan. Nah sesuatu ini tadi adalah Tuhan, sesuatu ini tadi ada alamat, sesuatu ini akan menunjukkan kesiran kerahasiaan Allah tadi. Padahal yang bukan sesuatu, tidak baca kita mutarakan apa rasa manis itu di gula atau bukan sama sekali. Itu jabaran artinya yang dikata kesahadan, ketemu dia tadi asyhadu alla ilaha illallah. Jadi sahadat itu sin ha dal, lihat. Sin itu dalam arti kata rasio, ha itu bagaimana hakikat, dal itu bagaimana dalil, bukti, alamat, keterangan. Jadi itu yang dikata kesahadat itu. Mau tidak mau kita tadi, kita sebut kesahadat itu. Kalau tidak kata rasio, mak mana menemu ke hakikat. Kalau tidak kata hakikatnya, mak mana kita nak nentu ke alamat dan dalilnya. Artinya dia tadi sepakai. Itu lebih kurang untuk penjelasan yang secara singkat. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada yang perlu diulas lagi, yuk monggo silakan. Alastu birabbikum itu penyaksian maksudnya kan? Ya. Nah, jadi siapa yang saksikan, siapa yang menyaksikan? Alastu birabbikum itu mohon maaf ya. Ini argumentasi lah kita saat inilah kita baca sesuai dengan teks dalam Al-Qur'an ya kan. Namun pada seketika itu belum katik suara alastu birabbikum itu. Ya. Cuman oleh karena kita nak nemukan kesaksian alastu birabbikum, kalau itu kata Tuhan, kalau kita pindah ke dengan bahasa, adakah aku ini Tuhan? Nah ya kan, itu kalau kita tafsir ke saat ini kan, adakah aku Tuhan? Ataupun adakah kamu menyaksikan aku Tuhan? Ya. Dengan sendirinya Allah tadi membuat propaganda, dia dewek jawabnya di dalam Quran juga. Qalu bala sahidna, ya Tuhan itulah. Ya. Iya Tuhan, aku nyaksikan. Nah kan. Qalu bala, aku nyaksikan. Jadi seakan-akan kalau menurut apa secara rasio kita, cak wong duo di sini nih. Ada yang nanyo, ada yang ditanya. Ya. Pada waktu itu siapa yang berkata? Siapa yang menyoal? Siapa yang menjawab? Nah artinya soal dan jawab itu ada di kita pada saat ini persoalannya. Jawabnya juga ada di kita. Makanya jawab ada di kita ini artinya kita tadi lah tersambung kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan qalu. Artinya jawab galau dia tadi. Apa yang dijawabnya? Yang sifat 7 ini lah yang jawab ini sebenarnya. Kalau tangan tidak baca jawab. Bahkan dalam konteks Quran surah Yasin dikatakan al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Artinya bukan kali-kali bahasa kita sosok fisik jasad atau badan ini. Nah artinya inilah yang diistilahkan dengan kalimat arabtu rabbi bi rabbi. Taunya Tuhan itu cuman Tuhan itu sendiri, ya kan? Artinya tidak ngajak-ngajak kita dak di situ. Nah, tapi oleh karena Rasulullah sampai maka didilalahkannya ataupun didalilkannya dengan dal tadi kepada Muhammad anak Abdullah kan itu. Sehingga dia tadi ketemu dengan dongeng cerita rasa yang diceritakan sesungguhnya oleh Allah alastu birabbikum. Nah itu untuk penjabaran singkat. Ada sedikit lagi Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang ingin kami pertanyakan yang pada umumnya itu di situ disebutkan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah ini perbedaan itu di mana? Artinya. Sederhana Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu syahadat tauhid.
Syahadat tauhid, syahadat kesohan dia dewe. Sementara wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu syahadat rukun Islam. Itu kalau rukun Islam pakai wa, tapi kalau tauhid enggak. Itulah bedanya. Jadi untuk jawab perbedaan maki waw ataupun tidak, itulah supaya kita sama-sama memahami. Kalau tidak maki wa itu syahadat tauhid, kalau dia maki waw itu syahadat secara rukun Islam.